kita harus transparan, akuntabilitasnya lebih jelas juga, dan sebagai untuk dan para petinggi dan perwira Polri juga harus semakin lebih clear, semakin lebih kerja semakin profesional, dan juga harus sebagai humanis juga kepada masyarakat gitu ya, terutama dengan kepolisian-kepolisian yang ada di berbaur dengan di masyarakatnya gitu, karena kita tahu bagaimana Polri saat ini selalu ada jarak dengan masyarakat. Saya sih semoga untuk nanti ke depannya Polri itu ketika sudah ada reformasi lebih baik lah, mulai dari sisi pelayanannya hingga sampai ya lebih ditingkatkan lah gitu Bang, supaya kan banyak nih sisi negatifnya juga kan di masyarakat, biar hilang lah gitu, agar ke depannya di mata masyarakat itu lebih baik lah ke depannya. Semoga aja sih. Harapan saya buat kepolisian, kalau saya lapor kasus harus cepat-cepat ditanggapi, jangan lama-lama gitu kasusnya baru dilapor. Kan kebanyakan orang lapor tuh, kalau ngelapor nggak langsung ditangani gitu Pak. Baru saja kita dengarkan opini masyarakat dan harapan ini sebenarnya soal reformasi Polri. Semuanya sama-sama menaruh harapan besar sebenarnya kepada perubahan di tubuh kepolisian dari segi layanan maupun aduan. Salah satunya mungkin dengan penguatan pengawasan yang tadi disampaikan lewat Kompolnas. Mbak Pungki, 2 periode sebenarnya di Kompolnas. Bagaimana sebenarnya sepak terjang Kompolnas ketika menanggapi kasus-kasus kepolisian yang viral, kemudian tapi mungkin wewenangnya terbatas begitu? Iya betul. Jadi sebetulnya kalau kita melihat dari TAP MPR nomor 7 tahun 2000 ya, di situ kan disebutkan bahwa Kompolnas ini sebagai pengawas fungsional Polri, terus kemudian sebagai mandat reformasi gitu ya, berada di bawah Presiden untuk mengawasi Polri. Nah, tetapi ternyata dalam perkembangannya itu kecil gitu ya, menjadi komisi yang kecil, terus kemudian kewenangannya juga sedikit, sehingga kemudian nggak well perform gitu. Nah, apalagi soal independensi ditanya, karena ada wakil dari pemerintah. Jadi satu-satunya komisi yang ada di Indonesia yang ada menteri di situ sebagai anggota, ketua sekaligus anggota adalah Kompolnas. Lain-lain nggak ada. Nah ini yang kemudian juga dipertanyakan oleh masyarakat, gimana jeruk kok makan jeruk gitu. Nah jadi ini pertama. Kemudian kedua juga soal efektivitas, karena kami meskipun ada menteri-menteri yang diharapkan juga bisa mempercepat reformasi Polri gitu ya, dan juga bertemu dengan presiden dan sebagainya, ternyata ini nggak berjalan dengan baik. Itu kemudian selanjutnya adalah anggaran sangat kecil. Jadi setiap tahun Kompolnas itu rata-rata antara 15 miliar sampai 18 miliar. Jadi kalau belum lagi kalau ada pemotongan-pemotongan, wah udah bisa sampai cuman 12 miliar gitu. Nah, sementara tugas Kompolnas ini kan harapan masyarakat pada masa reformasi dulu adalah menjadi watchdog. Dia juga harus bisa melakukan pemeriksaan terhadap anggota kepolisian yang diduga melakukan kejahatan, pelanggaran dan sebagainya, terus kemudian bisa menyidangkan dan menghukum. Itu harapan masyarakat. Tetapi ternyata faktanya adalah hanya sebagai lembaga think tank. Jadi masyarakat banyak yang kecewa, sehingga ketika masyarakat mengadu pada Kompolnas, ini dianggap sebagai tukang pos aja gitu. Dapat laporan dari masyarakat, kita sampaikan pada polisi mengembalikan pada kami, tetapi nggak ada ujung-ujungnya penyelesaiannya. Sehingga masyarakat merasa ragu, merasa nggak puas, seperti itu. Kewenangan seperti apa sih Mbak yang sebenarnya harusnya dimiliki oleh Kompolnas sejak lama supaya bisa memenuhi ekspektasi masyarakat? Setidaknya kami itu juga berharap untuk bisa melakukan investigasi independen, itu yang pertama. Kemudian kedua juga tidak hanya kami dilibatkan pada saat pemeriksaan, tapi hanya ikut di situ tapi nggak bisa ngapain-ngapain gitu. Pasif ya. Jadi kita pengennya aktif, terus kemudian juga dalam rekomendasi KPRP juga disebutkan bahwa kita berwenang juga untuk ikut menjadi hakim lah istilahnya ya, dalam melakukan kode etik itu, dan juga
ada keputusan yang diberikan Kompolnas atau rekomendasi itu bersifat eksekutorial. Nah ini yang penting. Jadi imunitas Kompolnas itu lebih lebih mandiri, lebih berwibawa seperti itu. Saya rasa itu yang paling penting, Mbak. Oke, saya ke Bang Safar terlebih dahulu. Bang Safar, melihat bahwa Kompolnas ini bisa jadi salah satu instrumen untuk menjadi pengawas dari eksternal, menurut Anda cukup optimiskah jika Kompolnas dikuatkan, maka pengawasan ataupun penertiban itu bisa berjalan dengan lebih baik begitu? Iya, saya yakin kalau memang Kompolnas ini diperkuat dan diberikan wewenang yang lebih besar dan mengikat, sifatnya mengikat. Ketika Kompolnas itu melakukan suatu kegiatan investigasi dan itu sarannya harus dilaksanakan oleh Polri. Mamanya, oh dia bersalah, harus mutasi. Harus dilaksanakan oleh Tapi Polri. menurut Anda melihat dari kultur dari kepolisian itu sendiri, akankah menerima dalam tanda kutip saran dari orang luar begitu? Lah memang kan selama ini ya Polri tidak menerima. Kompolnas ini kadang-kadang ada laporan masyarakat, Kompolnas memberikan saran, dicuekin. Dicuekin nggak dianggap. Nah ini kan di dalam revisi undang-undang kepolisian itu, penguatan Kompolnas itu harus sifatnya mengikat. Nah itu kan dari rekomendasi percepatan itu. Sehingga mau dari orang luar, mau iya, harus ataupun itu. apa perspektifnya ya harus dijalankan. Ya nanti kerjasama dengan Komisi 3 lah. Ya kalau memang ada Polri yang tidak mau melaksanakan rekomendasi Kompolnas, nanti Kompolnas koordinasi dengan Komisi 3, nanti kita panggil Kapolri. Gitu. Bahwa kenapa Anda tidak mau melaksanakan itu? Gitu. Oke, baik. Bang Oto, saya mau tahu sebenarnya persisnya saran dari KPRP soal penguatan Kompolnas itu seperti apa sih? Ya, jadi yang pertama yang mau saya sampaikan adalah kalau Polri DPR mau melaksanakan isi rekomendasi ini sangat luar biasa. Jadi kita harus awasi juga DPR mau melaksanakan nggak dalam undang-undang ini. Sebab kalau undang-undangnya nggak jadi seperti yang kami rekomendasikan, nggak ada gunanya juga. Kedua, kita harus apresiasi ketika kami memutuskan ini, jangan dianggap mudah. Polisi terus terang aja melihat kewenangan yang kita rumuskan ini berat buat dia. Karena bayangkan polisi diawasi eksternal. Nggak bisa apa-apa nih. Dan diberikan kewenangan investigasi dan mengikat, termasuk penegakan kode etik. Bisa diadili. Jadi bayangkan aja ada polisi bertindak salah, langsung datang Kompolnas mengatakan harus dipecat umpamanya kode etik. Polisi juga terus terang aja, saya merasa bangga sekali sebenarnya kepada polisi. Kalau dengan dia mau menerima ini, karena dulu waktu Kompolnas dibuat, tentang Kompolnas dibuat, persoalannya kan polisi juga nggak mau terima soal itu. Hari ini mereka mau. Nah sekarang yang kita soroti urusan Pak Safar nih. DPR mau membuat ini enggak? Jangan sampai rekomendasi ini nanti nggak jadi juga di dalam undang-undang. Tapi kalau itu jadi, saya yakin betul bahwa ini akan baik. Sehingga saya melihat sekarang ini tugas kita yang paling berat adalah bagaimana supaya paradigma kepolisian ini, polisi ini bisa berubah, mindset. Selama paradigma dan mindsetnya tidak berubah, agak susah nih. Nah, kita waskas kan? Jangan-jangan paradigma ini mindsetnya nggak bisa 1 2 hari. Oleh karena itulah ada Kompolnas mengingatkan. Nah, otomatis kalau tidak ada Kompolnas, mindsetnya dia kan juga akan berubah juga otomatis kan. Dia nggak bisa lagi seperti selama ini sewenang-wenang gitu kan, melakukan perbuatan Kompolnas secara rekomendasi, polisi diamin, sehingga seperti bisnis as usual aja gitu. Jadi saya yakin sekali kalau Kompolnas yang dibentuk ini sesuai dengan yang kita rekomendasikan dan DPR membuatnya di dalam satu undang-undang. Nah ini akan bagus sekali. Berarti rekomendasinya sudah ada dalam bentuk cukup rinci begitu ya Mbak Pungki ya. Ini tinggal goodwill dari masing-masing dan polisi mau loh. Itu persoalannya. Kepolisian itu mau menerima rekomendasi itu. Atau di situ kan ada Kapolri, ya kan? Ada Pak Tito, ada mantan Kapolri. Semuanya setuju. Bulat mengatakan silahkan kalau memang polisi harus diawasi, kami setuju.
berarti mereka membuka diri untuk direformasi. Betul. Ini langkah pertama yang harus kita puji. Ya, kita nggak boleh melihat juga yang jelek-jeleknya. Ini saya dengan Kapolri saya lihat ini langkah pertama. Karena ini pertarungannya nggak mudah, tapi dia setuju. Bahkan ketika juga masuk unsur advokat yang notabene polisi tiap hari berhadapan dengan advokat. Ya. Nah, kenapa bisa mau? Karena kita melihat dengan hubungannya dengan KUHP dan KUHAP. Oke. Ya kan? Jadi di KUHAP itu kan dan KUHP kan sudah paradigmanya kan sudah beda. Jadi ketika kami membuat rekomendasi ini, kita juga bahas tentang KUHAP-nya, KUHP-nya. Jadi paradigma polisi juga dalam penerapan hukum, strategi reformasi kepolisian itu harus dikaitkan dengan penegakan hukum seperti yang diatur dari KUHP maupun KUHAP-nya. Oke, baik. Berarti polisi sudah mau diawasi dengan pengawas yang lebih kuat Oh, itu dan bagus. lebih perkasa. Itu adalah satu langkah yang Langkah baik. bagus. Tapi kita nantikan langkah selanjutnya begitu ya Dari Bang Pak ya. Safarudin. Dari DPR dan juga mungkin dari masyarakat. Singkat saja Pak. Iya, ya DPR ya. Bukan. Pemerintah ya. Komisi 3 Ya. dengan pemerintah. Ya. Betul. Nah, saya pikir akan ketika Pak Presiden itu memerintahkan, menginstruksikan. Komisi 3 ataupun DPR, pihak lainnya tunduk, pasti Pak. akan Tunduk, jalan. karena Oke. kan ada nanti kan kita membahas ini, Oke. revisi ini dengan pemerintah, Ya. Menteri Hukum, Oke. dan Ketua Komisi 3-nya itu Gerindra. Oke. Harusnya menjalani dengan sepenuh hati sebenarnya Iya apa dong. yang Presiden Prabowo inginkan Iya. begitu ya. Masa Ketua umumnya. perintah Oke. Presiden dan beliau adalah Ketua umum partainya. Partai Oke, baik. Gerindra. Kita nantikan. Ketua Komisi 3-nya adalah Baik. Gerindra. Gerindra. Oke, baik. Kita nantikan sebenarnya bagaimana langkah nyatanya dan mungkin ketika nanti sudah dirumuskan dalam bentuk aturan, disitulah rasa bangga Bang Otto, KPRP, Bang Safar dan juga Mbak Pungki ini bisa bertambah begitu ya, bahwa sekali lagi reformasi bukan hanya di mulut saja tapi juga bisa dilaksanakan. Terima kasih tiga narasumber saya malam hari ini, ada Bang Otto Hasibuan, Bang Safarudin dan juga Mbak Pungki. Terima kasih banyak sudah hadir di Inside Story with Terima kasih, Diana Diana. Valencia. Dan terima kasih juga atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam. Terima kasih.